ya. Nanti teman-teman sekalian akan banyak memanfaatkan apa yang saya ajarkan dengan Ibu Dr. Nurnaningsi dalam penyelesaian studi teman-teman sekalian. Untuk metode kuantitatif sebenarnya tujuannya adalah bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Baik keputusan itu dilakukan di kantor teman-teman sekalian maupun pada saat penyelesaian studinya. Ya, jadi pada saat penyelesaian studi nanti metode kuantitatif itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, yang tidak ikut pada sesi perkuliahan ini, saya anggap mereka sudah merasa mantap sehingga tidak perlu ikut perkuliahan saya, dan insya Allah mereka sudah paham dengan apa yang akan saya sampaikan, sehingga mereka tidak perlu datang di perkuliahan saya ini. Teman-teman sekalian, ada dua materi penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah metode regresi linier, baik linier berganda maupun linier sederhana. Materi ini bisa menjadi dasar untuk membuat analisis di dalam tesis teman-teman sekalian. Biasanya ya pengalaman saya selama ini 99,9% alumni kita dalam menyusun tesis itu menggunakan metode kuantitatif, dan metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan regresi, ya, regresi dengan pengembangannya. Oleh karena itu saya menganggap bahwa materi yang akan saya sampaikan itu adalah materi yang sangat penting untuk membantu teman-teman dalam memahami bagaimana menganalisis data yang ada. Ya. Kemudian nanti akan dibantu juga dengan Ibu Dr. Nurnaningsi akan memberikan materi lain selain dari dua materi yang akan saya sampaikan, yaitu regresi linier dengan SEM. Jadi saya akan berikan nanti dasar-dasar pengenalan tentang SEM, yaitu Structural Equation Modeling, adalah merupakan pengembangan paling terakhir dari regresi. Ya, jadi kalau regresi itu pengembangannya pesat sekali. Jadi pengembangan pertama dari regresi adalah ada analisis jalur, ya, kemudian berkembang lagi menjadi SEM, kemudian SEM ini perkembangannya juga menjadi 3 bagian, ada SEM PLS, ada SEM industrial, dan ada SEM AMOS. Ya. SEM AMOS adalah yang paling terakhir sekarang, dan itu yang paling banyak digunakan di dunia. Dan insya Allah saya akan memberikan kepada teman-teman, mudah-mudahan kita semua sehat untuk kita melakukan perkuliahan ini, baik perkuliahannya online maupun di luar jaringan, ya, luring ataupun daring. Teman-teman sekalian, saya akan memulai materi dengan memulai dari regresi linier sederhana, ya, untuk membantu pemahaman dari teman-teman sekalian bagaimana regresi itu, ya, sebenarnya dasarnya adalah apabila teman-teman ingin mencari, ya, berapa besar pengaruh sesuatu terhadap variabel lain, ya, suatu variabel terhadap variabel lain, maka alat analisis yang pas adalah menggunakan regresi, ya, dan pengembangannya tentunya, ya, tergantung dari level di mana kita berada. Kalau level S1 ya mungkin regresi linier sudah bagus, ya. Tapi kalau untuk level S2 saya pikir regresi linier rasa-rasanya tidak pas, ya. Karena S2 itu lebih dalam, ya, sehingga perlu
alat analisis yang lebih baik dari yang S1. Ini adalah salah satu materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Ya. Jadi teman-teman untuk melengkapi pembahasan saya bisa membaca buku dari Mudrajat Kuncoro atau buku-buku metode kuantitatif lainnya. Ya. Apa itu regresi? Jadi regresi itu adalah sebuah alat, ya, alat ukur sebenarnya atau alat analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel. Ya. Jadi pengaruh antar variabel. Ya. Jadi misalnya di tempat kerja teman-teman, misalnya adalah ingin melihat bagaimana pengaruhnya kira-kira kalau karyawan ini ditambah kompensasinya dengan kedisiplinan, misalnya ya, ada masalah tentang kedisiplinan dan teman-teman sebagai pimpinan misalnya di sana memikirkan kayaknya karena kompensasinya kurang sehingga tidak disiplin, ya, maka alat analisis yang pas untuk bisa melihat bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kedisiplinan itu adalah regresi linear. Ya. Regresi linear ini terbagi atas dua, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, yang kita sekarang bahas ini adalah regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana itu konsepnya adalah menghubungkan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, ya, sehingga ingin melihat pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikatnya, ya. Nah, sebagai contoh, ya ini adalah salah satu persamaan regresi linear sederhana, ya. Jadi di mana Y sama dengan A tambah X, ya. Jadi Y sama dengan A tambah BX. Di mana A itu adalah angka konstan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan X, ya. Nah, X ini adalah variabel bebas yang mempengaruhi. Kalau kita contohkan tadi adalah kompensasi terhadap disiplin, maka kompensasi adalah variabel X yang bebas yang bisa mempengaruhi, dan Y itu adalah disiplin yang terikat. Terikat artinya tergantung kepada perubahan X, perubahan kompensasi tadi. Kalau kompensasi berubah, maka disiplin juga berubah. Dan perubahannya tergantung pada hubungannya bagaimana. Apakah hubungan positif atau hubungan negatif? Ya. Iya. Jadi Y sama dengan A tambah BX, di mana yang paling dicari di sini nilainya adalah A dan B. Karena kita mau tahu B ini adalah besarnya pengaruh X terhadap Y, dan A ini adalah konstan. Ya, atau nilai yang tidak berubah yang tidak dipengaruhi oleh karena perubahan. Ya. Nah, sebagai contoh yang saya berikan tadi adalah kompensasi terhadap disiplin. Ya. Jadi bagaimana pengaruh kompensasi terhadap disiplin. Ya. Yang gambar pertama saya memberikan tanda positif, itu maknanya bahwa kompensasi ini berpengaruh positif terhadap kedisiplinan. Apa makna dari pengaruh positif? Makna dari pengaruh positif adalah searah. Artinya kalau kompensasinya ditingkatkan, naik, maka kedisiplinannya juga menjadi lebih baik. Itu searah, ya. Jadi kalau kompensasi ditingkatkan, kedisiplinan juga meningkat. Atau sebaliknya, kalau kompensasi turun, maka kedisiplinan juga turun. Itu hubungan positif searah, ya. Nah, gambar yang kedua, saya beri tanda negatif, itu artinya hubungannya negatif.
hubungan negatif itu ya apabila kompensasinya ditingkatkan maka kedisiplinannya menurun. Begitupun juga sebaliknya, kalau kompensasinya turun, malah disiplinnya meningkat. Itu namanya hubungan negatif. Ya. Nah, teman-teman sekalian, nah hubungan ini atau tanda ini sangat penting dalam menganalisis ya hasil dari perhitungan kita di akhir. Ya, sebenarnya perhitungannya tidak mutlak harus dipahami, tapi yang paling penting adalah apa interpretasi dari hasil yang ditemukan. Ya, kita sudah ada peringatan bahwa tinggal 10 menit lagi dan setelah itu off dulu dan saya on-kan kembali. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya, untuk mencari nilai A dan B, maka ada 3 cara untuk mencari nilai tersebut. Ya. Jadi, yang pertama adalah di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY. Dibagi dengan atau per N. N ini adalah jumlah data. Jadi berapa banyak data yang kita miliki, itulah N. Ya, N ini ya. Kemudian sigma X pangkat 2 artinya nilai dari X ini dipangkat 2-kan dulu, baru dijumlahkan. Kemudian dikurangi dengan sigma X. Jadi ditotalkan dulu nilai X, baru dipangkat 2-kan. Jadi beda ya. Kalau sigma X pangkat 2, itu artinya dipangkat 2-kan dulu, baru ditotalkan. Kalau sigma X di luar kurung pangkat 2, maka ditotalkan dulu X-nya, baru dipangkat 2-kan. Ya, itu beda. Kemudian nilai B itu adalah N, jadi jumlah data kita berapa, dikali sigma XY, kurang sigma X kali sigma Y, per sama dengan di atas, yaitu N dikali sigma pangkat 2 kurang sigma X di pangkat 2. Nah, ini cara mencari yang pertama. Ya. Cara yang kedua adalah dengan pendekatan matriks seperti ini. Ya. Nah, ibaratnya ini adalah matriks A dan ini adalah B, kemudian ini adalah matriks A. Maka untuk mencari nilai dari A dan B itu kita mengubah ke dalam bentuk determinan. Ya, dan sebelum diubah ke dalam bentuk determinan, maka matriks A tadi ini ada di sini, ya. Ini adalah matriks A, ya. Kemudian kita harus membuat dulu matriks A0 dan matriks A1. Nah, matriks A0 kita buat itu asalnya dari matriks A. Jadi dari A ini kita buat menjadi matriks A0. Bagaimana caranya? Untuk membuat matriks A0, maka matriks A, ya, matriks A ini kita ubah dengan cara kolom pertama diganti dengan matriks H. Ini ya. Ini yang kita ambil masuk ke sini. Ya. Kemudian untuk A1 adalah kolom kedua dari matriks A tadi diganti dengan H. Ini masuk ke sini. Ya, dari sini kita masuk ke sini, maka kolom kedua diganti dengan matriks H. Dan selanjutnya untuk mencari determinannya adalah gampang. Ini kali silang dari kiri atas ke kanan bawah, diagonal, kurangi dengan dari kiri ke kanan atas. Ya, dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, kalau perkalian itu boleh dibolak-balik, boleh dari belakang, boleh dari depan. Kemudian dikurangi dengan ini ya. Dan determinan A0 sama sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X dikali sigma. Dan determinan A1 adalah N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma Y dikali sigma X. Seperti itu. Kemudian selanjutnya rumus ketiga juga bisa dengan rumus ini bisa juga digunakan ya. Nah, ini sebagai contoh.
Ya. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Jadi data ini adalah tentang pengalaman kerja dan penjualan, ya, di mana ingin diketahui bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap penjualan, ya, jumlah penjualan, ya. Jadi ceritanya adalah yang diteliti adalah sales. Jadi ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap omset penjualan, ya. Nah, maka datanya seperti ini. Data pengalamannya 2 tahun, dia mampu menjual 5. Kemudian pengalamannya 3 tahun, mampu menjual 8. Pengalamannya 2 tahun, mampu menjual 8. Kemudian sales lain, dia mengatakan saya punya pengalaman 5 tahun, saya mampu menjual 7 ribuan. Saya punya pengalaman 6 tahun, mampu menjual 11 ribuan. Dan seterusnya sampai terakhir, saya baru berpengalaman 1 tahun, tapi saya mampu menjual 4 ribuan. Ya. Data inilah yang kita ingin olah. Ya. Kita mau melihat berapa nilai A dan berapa nilai B. Ya, jadi berapa nilai konstantanya dan berapa nilai koefisien regresinya. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat persamaan regresinya. Dan terakhir adalah kita mampu memprediksi berapa kira-kira nilai dari omset penjualan yang berpengalaman 3,5 tahun. Nah, itu adalah contoh soal yang kita lihat karena sudah hampir 40 menit. Ya, jadi 3 menit lagi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, saya ingin tahu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, Iramaya. silakan siapa? Iramaya. Pak, itu tadi kan nilai N, kan tadi ada contoh misalnya kompensasi kedisiplinan. Iya. Kompensasi dengan kedisiplinan, Iya. itu N, tadi dikatakan jumlah data. Iya. Jadi kalau misalnya itu jumlah data, misalnya jumlah pegawai yang kita mau lihat. Iya, betul. Iya. Jumlah data itu adalah jumlah responden nanti. Kalau misalnya kita menggunakan kuesioner, jumlah respondennya berapa. Itulah yang dijadikan sebagai N. Terima kasih, Pak. Iya, Ibu Farida, ya. Ada lagi? Iramaya, Pak. Siapa? Iramaya. Iramaya. Okay. Iramaya, oke. Maaf. Silakan. Siapa lagi? Siapa yang pakai Galaxy J7? Atas nama siapa yang pakai Galaxy? Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi yang paling penting adalah kita pahami bahwa regresi itu untuk melihat pengaruh ya antar satu variabel terhadap variabel lain. Ya, itu regresi. Ya, dan yang kedua yang paling penting dipahami adalah nanti sebentar bagaimana menginterpretasi dari hasil. Ya, hasil perhitungan sebentar kita akan lihat bagaimana persamaan regresinya dan itulah yang paling penting untuk kita pahami. Ya. Oke. Ya, Ibu Triana akhirnya bisa muncul. Tadi katanya kurang bagus jaringan. Ibu Fitriana Munajab ya. Erniawati ya. Oke, saya ya 1 menit lagi sambil saya memperlihatkan absennya. Mana nih dedek guys? Ada suaranya.
Pak.